little children, we will dream of Christmas morn, of all the given toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. As the years went by, we learn more about gifts. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kembali lagi sama kakak-kakak GSM. Kita hari ini mau ibadah live streaming sekali seminggu seperti biasanya. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ingatkan, pertama disiapkan apa? Alkitab, kolekte, terus alat tulis. Nanti pas kakaknya yang khotbah dicatat biar diingat. Nah terus handphone, diperiksa paketnya, diperiksa baterainya. Jadi nanti pas ibadah gak mati handphonenya, oke? Sudah siap? Siap Kak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap beribadah hari ini? Oke, mantap. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang masih menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau ikut campur tangan di dalamnya Bapa, agar semua berjalan dengan baik dan sesuai kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyi lagu pertama kita, judulnya Anak Allah Yesus namanya. Yang semangat ya. Yesus namanya penyembuhkan.
bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu, tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita nyanyi lagu yang berjudul Tuhan Yesus di Parmahan. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Sebelum kita membaca titah kita, Abang mau menyampaikan dulu selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Nah, ayo Abang mau tanya dulu, siapa yang ingat minggu lalu kita pembacaan titah keberapa? Ayo siapa yang ingat? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah membacakan titah kita yang titahnya yang ke-9, dan minggu ini kita akan masuk kepada titah yang ke-10. Dengar ya baik-baik, pembacaan titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Sekali lagi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya ataupun yang menjadi milik sesamamu. Harapan Abang, semua kita mengingatnya dan juga melaksanakannya. Amin. Terima kasih Kakak Gideon. Baiklah adik-adik, sekarang kita dengar lagu, kita bernyanyi lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doa.
Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan pagi ini, mari kita bersaat teduh. Jangan lupa siapkan dulu Alkitabnya. Dan yang paling terutama, hati kita dan konsentrasi kita untuk belajar firman Tuhan pagi ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini Engkau masih menyertai, membimbing kami beserta adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mampu mengimani firman-firman-Mu dan juga mampu melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Doa ini kami persembahkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang berasal dari Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Sudah siap adik-adik? Ya, kita persiapkan, kakak akan bacakan dan adik-adik mengikuti dengan membaca dari Alkitab masing-masing ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Jadi adik-adik, pagi ini firman yang kita pelajari dari Yohanes ini menceritakan tentang Thomas yang ketika itu tidak hadir bersama sahabat-sahabatnya yang lain ketika kejadian Yesus disalibkan, meninggal, kemudian bangkit kembali. Thomas belum percaya dengan kejadian itu, merasa sedih, merasa kecewa dengan kehilangan Yesus. Dia merasa terpuruk dengan kondisi seperti itu, kehilangan orang yang terkasihnya. Tetapi setelah 8 hari kemudian, berkumpul kembali Thomas bersama sahabat-sahabatnya yang lain, yaitu murid Yesus. Mereka di dalam suatu ruangan tertutup dan terkunci. Saat itu kemudian muncullah Yesus dan berkata kepada Thomas, "Mari, cucuklah jariku ini dan lambungku." Di situ baru dia percaya. Dari firman ini adik-adik, kita bisa mempelajari dengan kondisi kita saat ini. Seperti
virus corona yang sedang melanda di bumi kita ini, di seluruh dunia. Virus itu tidak pernah nampak, tidak pernah kita lihat, tetapi pada kenyataannya banyak orang yang terdampak dari virus ini. Ada yang sakit sampai sembuh, ada juga yang sakit terus meninggal. Jadi di sini kita mempelajari ada 2 level iman. Maksud kakak di sini, kita mempelajari iman kita, percaya kita melihat, yang satu lagi percaya walaupun kita tidak melihat. Kondisi kita saat ini adik-adik, kita diperhadapkan pada kondisi kita percaya walaupun tidak melihat. Karena virus corona ini tidak nampak adik-adik. Kakak pun tidak nampak, adik-adik tidak nampak di sekeliling kita. Untuk itu, sekarang ini kita tidak bisa berkumpul dan beribadah secara langsung. Jadi kita dengan jarak jauh. Tetapi kakak yakin walaupun kita jarak jauh, tidak kita berkumpul dan beribadah secara langsung, kakak yakin adik-adik pun tetap percaya bahwasanya dengan belajar ibadah dan membaca firman Tuhan saat ini melalui online, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap mendampingi kita, bersama kita. Buktinya apa? Itu salah satu adalah bukti bahwa keimanan kita percaya walaupun tidak melihat. Coba adik-adik rasakan. Adik-adik merasa enggak dan atau adik-adik bisa langsung melihat Tuhan? Kita tidak ada bisa yang langsung melihat Tuhan. Tetapi di dalam iman kita harus kita tanamkan dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita dan melindungi kita. Dengan bukti nyatanya kita saat ini tetap sehat, bisa kita beribadah walaupun tidak secara langsung ya adik-adik. Dan untuk itu adik-adik, di saat keimanan kita diuji, yang paling penting bagi kita adalah jangan pernah goyah. Tetap percaya bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita dan kita tetap dijaga dan dilindungi. Seperti itu yang kita baca di firman, yaitu si Thomas, dia tidak percaya kalau dia belum mencucukkan jarinya ke tangan bekas paku Tuhan Yesus disalib dan juga ke lambungnya. Tapi setelah itu dilakukannya secara langsung, dia baru percaya. Di sini kita diajarkan adik-adik oleh Tuhan kita bahwasanya kita ini manusia lemah. Kita ini manusia berdosa. Untuk itu kita harus membangun kepercayaan diri kita, keimanan kita bahwasanya walaupun kita tidak melihat, tetapi kita harus percaya bahwasanya kepercayaan dan keimanan kita itu akan menjaga kita dan melindungi kita. Seperti yang dikatakan Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena di saat kita percaya dan mempercayai bahwa Yesus itu tetap berada dekat kita, maka berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, dan damai sejahtera dari Tuhan itu akan selalu melindungi kita. Selanjutnya adik-adik, iman percaya itu harus tetap kita tanamkan sejak kita dari kecil. Pertama, kita percaya bahwasanya kita sekarang ini masih bisa menikmati kehidupan ini, bernafas, belajar, beribadah. Karena apa? Itu kasih karunia Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita dengan bukti bahwasanya itu yang kita percayai. Kita percayai bahwasanya Tuhan itu kasih, makanya sampai dengan hari ini adik-adik masih bisa ikut beribadah, adik-adik masih bisa belajar, berkumpul dengan keluarga. Oke adik-adik, jadi adik-adik
dalam keimanan kita kepada Tuhan itu, kita harus tetap ingat bahwa apapun yang kita alami itu adik-adik, Tuhan mempunyai waktu yang tepat untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk menunjukkan kuasa-Nya. Jika kita lemah, iman kita terpuruk, kita pasti akan merasa tidak mampu menghadapi apapun sekarang kejadian yang kita alami sekarang dengan kondisi pandemi ini. Jadi di saat Yesus bangkit, kembali memberikan kepercayaan kepada kita, di situ Tuhan mengatakan, damai sejahtera dariku selalu ada bagi kalian yang percaya. Yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, coba kakak tanya, siapa yang percaya bahwasanya Tuhan itu ada dan Tuhan itu telah bangkit untuk menolong kita? Kita semua percaya kan adik-adik? Nah, untuk itu jangan pernah lemahkan hati kita, jangan pernah lemahkan keimanan kita, bahwasanya dengan percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat, itu akan mendatangkan damai sejahtera. Jadi adik-adik, kepercayaan itu diberikan, kita percayakan diri kita itu kepada Tuhan, karena setiap orang yang percaya itu akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Ingat adik-adik ya, kita harus menanamkan rasa percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Jadi dalam damai sejahtera dari Tuhan, kita harus tetap bersuka cita. Baik adik-adik, itu aja dari kakak pelajaran kita dalam firman Tuhan kita minggu ini. Ingat adik-adik ya, kita tetap harus mengimani dan mempelajari firman-firman Tuhan yang lain. Dan sampai bertemu minggu depan, kita tetap dalam kondisi sehat dan kita tetap selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi ini kiranya kami telah belajar dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman itu boleh menyirami hati, pikiran dan roh kami Tuhan Yesus, untuk dapat percaya, mengimani. Dengan percaya dan mengimani firman-Mu Tuhan, kami akan beroleh damai sejahtera yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu juga kami mohon, kiranya tetap Engkau berikan kesehatan bagi kami Tuhan Yesus, bagi orang tua kami, guru-guru kami sekolah minggu, dan juga teman-teman kami sekolah minggu yang sampai dengan saat ini belum dapat beribadah bersama secara langsung Tuhan Yesus. Walaupun demikian Tuhan, kami mau menyerahkan iman percaya kami karena kami rindu untuk mendapatkan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Ya, adik-adik masih semangat kan? Pesan kakak mau tanya ini, pesan apa yang kita dapat dari khotbah tadi? Apa? Tetap percaya kepada Tuhan, jangan goyah. Yakini bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Iya. Sekarang biar makin semangat, jangan ngantuk-ngantuk. Kakak undang bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan.
adik-adik, kembali kita membaca Alkitab kita dengan ayat yang sama dan juga kitab yang sama, yaitu kitab Yohanes 20 ayatnya yang ke-29b. Yohanes 20 ayat 29b. Abang akan bacakan. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi sama-sama kita mengucapkannya. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian ayat hafalan kita. Semoga menjadi renungan bagi kita di setiap harinya. Amin. Ya, ayat hafalannya jangan lupa dihafal. Namanya ayat hafalan ya kan? Harus dihafal. Sekarang kita mengumpulkan persembahannya. Kita buat persembahan kita di tangan kanan kita. Kemudian angkat tangan kanannya sambil bilang, Hubere doon, hubani harajaon ninebata. Sambil menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Marilah kita tutup ibadah kita pada pagi ini. Kita berdoa. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak jana na unja huban nami. Terima kasih ma hata hono nami hubamu. Halani tong do pasu-pasu. Halani tong do ipasu-pasu ham kolu nami. Doma iha somani ham hanami. Jana ipasu-pasu ham horjanami das humbani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur roh dohanami mangondoskon buah ni horja nadopina suparsumu. Gabe kalangan hatarima kasih kon bani pujian nami hubamu. Onpe saya jalo hama kalangan nami. Bahen hasangapon ni goranmu, jana mambahen lambin hartaridahan harajaonmu in duniaon. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalohama tonggo namion. Amin. Riap mahita martonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami aganup. Pasada ur nami asetorang ganup. Sing boy dalan konon nami salaka natursa. Dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Amin. Jalohita ma pasu-pasu bani Tuhan nai batata.
Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai bata mahita. Isondangkon Tuhan nai bata ma bohini hubata. Jana maidop ma uhurni mangidah hita. Idobakon Tuhan nai bata ma bohini hubata. Jana ipasorap ma dameni bani tondi tabe. Amin. Salam adik-adik, selamat berjumpa minggu depan di ibadah kita yang lebih ceria lagi dalam kondisi sehat. Kita ketemu lagi minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu. We were the reason that is suffer and run to a world that was lost. He gave all.